Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Baik, kita awali pembelajaran pada hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi nih pada pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Nah, materi kita masih sama nih dengan pekan yang lalu. Ya, pembelajaran pada minggu lalu yaitu tentang perkembangan kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Nah, baik, langsung saja ya. Masih ingat di pekan sebelumnya kita sudah membahas dua kerajaan yang ada pada masa Hindu-Buddha. Nah, di mana kita sudah membahas tentang kerajaan Kutai dan juga kerajaan Tarumanegara. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan selesaikan nih seluruh kerajaan-kerajaan yang ada pada masa Hindu-Buddha. Nah, kita nanti akan bahas kerajaan Kalingga, kemudian Sriwijaya, ada Mataram kuno, Kediri, Singasari, Majapahit, dan nanti terakhir yaitu kerajaan Buleleng. Oke, baik, langsung saja ya, kita masuk kepada yang pertama yaitu kerajaan Kalingga. Nah, kerajaan Kalingga adalah salah satu kerajaan tradisional bercorak Hindu-Buddha yang pernah berkembang di Nusantara sekitar abad ke-6 Masehi sampai abad ke-7 Masehi. Nah, kerajaan ini berkembang di wilayah pesisir utara Jawa Tengah. Walaupun belum ada bukti sejarah yang pasti nih mengenai lokasi kerajaan Kalingga, para ahli memperkirakan pusat kerajaan berada di wilayah Pekalongan dan Jepara saat ini. Nah, memang ketika kita berbicara nih tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha ini sedikit sulit. Karena yang pertama, keterbatasan daripada sumber sejarah yang ada. Nah, jadi maka dari itu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita terus mencari tahu tentang kerajaan-kerajaan yang ada. Nah, jadi makanya di sini dikatakan berdasarkan para ahli yang memperkirakan, karena memang belum pasti ya kan, jadi masih memperkirakan pusat kerajaan daripada kerajaan Kalingga ini di wilayah Pekalongan dan Jepara saat ini. Nah, bahasa yang berkembang di kerajaan Kalingga adalah bahasa Sanskerta dan Melayu kuno. Masyarakat yang tinggal di wilayah kerajaan mayoritas beragama Hindu dan Buddha, hanya sebagian kecil yang menganut kepercayaan leluhur. Jadi harus kita garis bawahi bahwa pada berkembangnya kerajaan Hindu-Buddha ataupun masuknya ke agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia, itu belum ada agama lain kecuali masyarakat masih menganut yang namanya kepercayaan leluhur, ya kan? Di minggu lalu juga sudah kita bahas. Nah, ini kita review sedikit lagi. Jadi masih kepercayaannya itu animisme, dinamisme seperti itu ya kan, yang percaya kepada roh nenek moyang, benda-benda di sekitarnya gitu, benda-benda gaib. Nah, jadi belum ada agama lain. Belum ada agama Islam dan juga belum ada agama Kristen dan juga yang lainnya. Jadi masih menganut kepercayaan leluhur. Dengan masuknya agama dan kepercayaan Hindu-Buddha ini, maka perlahan-lahan masyarakat mulai beragama Hindu-Buddha. Kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh seorang ratu bernama Maharani Sima. Ia digambarkan sebagai sosok pemimpin yang tegas dan taat terhadap peraturan yang berlaku di seluruh wilayah kerajaan. Ratu Sima memerintah sekitar tahun 674 Masehi sampai 732 Masehi. Catatan sejarah mengenai keberadaan kerajaan Kalingga berasal dari kronik berita Tiongkok dan catatan-catatan lokal masyarakat Jawa Tengah. Nah, ini bukti sejarahnya ya kan, dari kronik berita Tiongkok. Jadi ada nih nanti hubungannya dengan Tiongkok. Kerajaan Kalingga oleh masyarakat Tiongkok itu disebut sebagai Holing, yang pertama kali diberitakan oleh seorang penjelajah sekaligus pendeta bernama Ising. Nah, catatan perjalanan bangsa Tiongkok menyebutkan bahwa di Jawa pada abad ke-7 Masehi telah berkembang salah satu pusat pengetahuan agama Buddha, Hinayana. Salah satunya berada di Holing yang dipimpin oleh seorang pendeta bernama Janabadra. Pendeta dari Jawa itu kemudian bekerja sama dengan pendeta dari Tiongkok bernama Huining untuk menerjemahkan kitab Buddha ke dalam bahasa Tiongkok. Nah, kita tahu gitu ya kan, teori-teori masuknya agama dan kepercayaan Hindu-Buddha itu kan berasal dari
ada yang dari Tiongkok dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini ada hubungannya nih antara kerajaan Kalingga dengan masyarakat di Tiongkok seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua yaitu kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan Buddha terbesar di Sumatera. Menurut para ahli, pusat kerajaan Sriwijaya berada di Palembang dan diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi. Bukti tentang berdirinya kerajaan Sriwijaya dengan ditemukannya prasasti. Dalam prasasti tersebut menceritakan tentang keberadaan kerajaan Sriwijaya seperti prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Karangberahi, Telaga Batu. Nah, ini adalah macam-macam dari prasasti yang menceritakan tentang keberadaan ataupun yang berisikan tentang informasi tentang kerajaan Sriwijaya. Nah, apa saja tadi? Ada prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Karangberahi, dan juga Telaga Batu. Nah, selain prasasti dengan berita dari Cina, di mana pendeta Ising pada 671 Masehi menyatakan pernah singgah di Sriwijaya dan belajar bahasa Sanskerta. Kemudian, pada pendeta Cina dianjurkan belajar agama Buddha di kerajaan Sriwijaya. Raja-raja Sriwijaya selalu tampil sebagai pelindung agama Buddha dan penganut yang taat. Nah, hal ini dapat dilihat dari perkembangan agama Buddha yang sampai ke luar negeri. Nah, bisa dilihat ini adalah Candi Muaro Jambi. Ya, Candi Muaro Jambi yang menjadi candi perpaduan antara Hindu Buddha se-Asia Tenggara juga merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas yang ketiga yaitu Kerajaan Mataram Kuno. Nah, Kerajaan Mataram Kuno terletak di Jawa Tengah bagian selatan, di mana pusatnya berada di lembah Sungai Progo yang meliputi dataran tinggi Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta. Kerajaan Mataram Kuno berdiri sekitar abad ke-8. Raja pertama Kerajaan Mataram Kuno adalah Raja Sanjaya yang dikenal sebagai raja yang besar, gagah berani, dan bijaksana. Kerajaan Mataram Kuno pernah diperintah oleh 2 dinasti. Ingat ya, ada 2 dinasti yang pernah memerintah di Mataram Kuno, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Hal itu bisa ditemui dari prasasti Canggal yang ditemukan pada tahun 732 Masehi dan prasasti Balitung. Nah, kita lihat kedua dinasti tadi, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Nah, raja-raja yang berkuasa dari dinasti Sanjaya adalah Sanjaya, Rakai Panangkaran, dan juga Rakai Pikatan. Raja Sanjaya menganut agama Hindu. Pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, agama Hindu Buddha berkembang damai di Mataram. Peninggalan dari dinasti ini seperti kita bisa lihat candi di Komplek Dieng dan Gedung Songo. Nah, itu adalah peninggalan daripada dinasti Sanjaya. Kemudian yang kedua yaitu dinasti Sailendra. Nah, raja-raja dinasti Sailendra beragama Buddha yang pernah memerintah itu seperti Samaratungga dan juga Pramudawardhani. Pada pemerintahan Samaratungga dibangun Candi Borobudur pada abad ke-9. Kemudian ada Candi Mendut dan Pawon. Nah, bukti-bukti daripada peninggalan dari kerajaan-kerajaan Hindu Buddha ini masih dapat kita saksikan bahkan hingga saat ini. Bayangkan betapa memilikinya ataupun betapa nilai kesejarahan yang terdapat pada candi-candi yang sudah kita sebutkan tadi kan. Bahkan bukti-bukti sejarah ini sekarang menjadi objek wisata yang dibuka untuk umum gitu ya kan. Seperti siapa yang tak kenal dengan Candi Borobudur, Candi Mendut gitu ya. Dan masih banyak lagi bukti-bukti peninggalan daripada pernah berdirinya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu Buddha di Nusantara ataupun di Indonesia. Kita kembali nih kepada dinasti Sailendra. Tadi kita membahas tentang Raja Samaratungga. Nah, Samaratungga mempunyai 2 putra, yaitu Pramudawardhani dan Balaputradewa. Pramudawardhani menikah dengan keturunan keluarga dari dinasti Sanjaya, yaitu Rakai Pikatan. Nah, terjadi perebutan kekuasaan antara Rakai Pikatan dengan Balaputradewa. Pada pertikaian tersebut ini dimenangkan oleh Rakai Pikatan dan Balaputradewa lari ke Sumatera dan menjadi raja kerajaan Sriwijaya.
Pada abad ke-10, pusat pemerintahan Mataram di Jawa Tengah berakhir dan muncul pemerintahan Mataram di Jawa Timur dengan rajanya yang pertama yaitu Empu Sendok di abad ke-10. Raja lainnya yang berkuasa dan terkenal adalah Dharma Wangsa Teguh abad ke-10 dan Raja Airlangga abad ke-11. Nah, itu tentang dinasti Sailendra, seperti itu. Tadi ada dinasti Sanjaya, kemudian ada dinasti Sailendra. Nah, kemudian kita lanjut kepada kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan Hindu yang letaknya di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Kerajaan Kediri berdiri sekitar abad ke-12, merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Nah, raja Kediri yang terkenal adalah Jayabaya dan raja terakhirnya adalah Kertajaya. Pada masa kejayaannya hadir pujangga keraton yang menciptakan kakawin antara lain Empu Sedah dan Empu Panuluh dengan gubahannya yaitu Baratayuda, Hariwangsa, Gatotkaca, Suara. Nah, kemudian kita lanjut kepada yang kerajaan selanjutnya yaitu Kerajaan Singosari. Nah, Kerajaan Singosari merupakan kerajaan bercorak Hindu. Maaf ya, di sini salah tulis. Nah, Kerajaan Singosari merupakan kerajaan bercorak Hindu yang berdiri pada 1222 pada tahun 1222 oleh Ken Arok. Ken Arok mendapat gelar Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Nah, Ken Arok juga merupakan pendiri dari dinasti Rajasa atau Girinda. Nah, jadi kalau kalian nih ada yang hobi nonton film-film kolosal gitu ya kan, film-film tentang kerajaan-kerajaan, maka tidak akan asing lagi ya kan dengan Ken Arok. Nah, dia adalah pendiri daripada kerajaan Singosari ini. Sebelum menjadi raja, Ken Arok memangku jabatan Akuwu atau semacam bupati di Akuwu Tumapel setelah menyingkirkan Tunggal Ametung. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun, yakni pada 1227 Ken Arok dibunuh oleh seorang suruhan Anusapati, anak tiri Ken Arok. Nah, ya kan? Mungkin ini sudah tidak asing lagi film-film kolosal yang memperlihatkan antara Ken Arok, kemudian ada Tunggal Ametung, seperti itu ya kan? Nah, Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kertanegara, yakni dari tahun 1268 sampai 1292. Kertanegara memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di luar Jawa seperti mengirim ekspedisi Pamalayu ke Kerajaan Melayu pada 1275. Sebagai kerajaan yang luas, Kerajaan Singosari mendapat ancaman dari dalam dan luar. Nah, jadi ancaman yang didapat daripada Kerajaan Singosari itu tidak hanya dari dalam tetapi juga dari luar. Nah, dari luar kerajaan Mongol pada masa Kubilai Khan dan dari dalam berasal dari Jayakatwang, yaitu seorang keturunan kerajaan Kediri. Nah, saat Kertanegara dalam penyerbuan ke Melayu, Singosari diserang Kubilai Khan. Akibatnya Singosari dapat ditaklukkan dan membuat kekuatan lemah. Ini dimanfaatkan oleh Jayakatwang dengan membunuh Kertanegara dan para Brahmana yang sedang melakukan upacara. Raden Wijaya atau menantu dari Kertanegara berhasil melarikan diri. Nah, itu tentang Kerajaan Singosari. Kemudian kita masuk kepada Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Nah, kekuasaan Kerajaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya sampai Kalimantan. Nah, Kerajaan Majapahit berdiri pada 1293, di mana pada waktu itu dinobatkanlah Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya menikahi keempat putri Kertanegara yaitu Tribuaneswari, Narendraduhita, Prajna Paramita dan juga Gayatri. Nah, istrinya 4 gitu ya kan. Raden Wijaya kemudian memerintah dengan baik dan bijaksana. Pada awal pemerintahannya ia memberi imbalan kepada orang atau panglima yang membantunya mendirikan Majapahit. Pengganti Raden Wijaya adalah Jayanegara. Nah, Jayanegara ini memerintah dari tahun 1309 sampai 1328. Pada masa pemerintahannya terjadi banyak pemberontakan.
Nah, pada masa pemerintahan siapa? Pemerintahan Raja Jayanegara. Nah, seperti ada pemberontakan Juru Demang itu pada tahun 1313, lalu ada Gajah Biru 1314, Nambi pada tahun 1314, pemberontakan Semi 1318, dan pemberontakan Kuti pada tahun 1319. Saat terjadi pemberontakan Kuti, Jayanegara terdesak dan mengungsi di Badander. Di sana diselamatkan oleh pasukan pengawal raja atau Bayangkari di bawah pimpinan Gajah Mada. Atas jasanya Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Patih Kahuripan tahun 1328. Jayanegara dibunuh oleh Tanca Tabib Istana dan kemudian posisinya digantikan oleh Tribhuwana Tunggadewi. Nah, sekarang kita masuk kepada Kerajaan Buleleng. Nah, ini kerajaan yang terakhir ya. Jadi, Kerajaan Buleleng merupakan suatu kerajaan di Bali yang didirikan oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti pada pertengahan abad ke-17, menyatukan seluruh wilayah-wilayah di sekitar Balu Utara dan sebelumnya dikenal sebagai Den Bukit. Nah, perjalanan sejarah Kerajaan Buleleng diceritakan dalam buku berjudul Mengenal Kerajaan-Kerajaan Sejahtera oleh Denny Prasetyo. Jadi, dalam buku tersebut ditulis I Gusti Anglurah Panji Sakti adalah putra dari I Gusti Ngurah Jelantik yang pada waktu kecil bernama I Gusti Gede Pasekan. Nah, I Gusti Ngurah Jelantik ialah anak dari selir bernama Sri Luh Pasek Goblek. I Gusti Anglurah Panji Sakti sejak lahir konon memiliki kekuatan supranatural. Khawatir dengan keadaan sang anak, ketika berusia 12 tahun ibunya pun mengasingkan I Gusti Anglurah Panji Sakti ke desa di wilayah Den Bukit. Nah, berada di pengasingan, I Gusti Ngurah Panji pun justru menjadikan Kerajaan Buleleng hingga berkembang dengan baik. Kerajaan ini juga diperluas di bawah kekuasaannya hingga ujung timur Pulau Jawa, termasuk Kerajaan Belambangan yang berada di daerah Banyuwangi. Kerajaan Buleleng ternyata mulai goyah ketika I Gusti Ngurah Panji Sakti wafat pada tahun 1704. Hal ini dikarenakan putra-putranya memiliki pemikiran yang berbeda. Semakin lama Kerajaan Buleleng pun semakin merosot dan di tahun 1732 Kerajaan Buleleng pun berhasil ditaklukkan dan dikuasai oleh Kerajaan Mengwi. Nah, setelah memulai perjalanan panjang selama 20 tahun, Kerajaan Buleleng pun dapat merdeka kembali. Tetapi di tahun 1780, Kerajaan Buleleng jatuh dalam kekuasaan Kerajaan Karangasem. Raja Karangasem kemudian membangun istana di Buleleng yang diberi nama Puri Singaraja. Dilansir dalam bulelengkap.go.id, nama istana ini didasari atas mengingat bahwa keperwiraan Raja I Gusti Ngurah Panji Sakti tak ubahnya seperti singa. Nah, makanya dinamakan sebagai Puri Singaraja. Demikianlah hari lahirnya kota Singaraja yang diperingati pada tanggal 30 Maret 1604, didasari pada sejarah I Gusti Ngurah Panji Sakti. Sedangkan nama Buleleng adalah nama asli jagung gambal atau jagung gambah yang banyak ditanam oleh penduduk pada waktu itu. Nah, oke, itulah materi singkat kita pada hari ini tentang perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kita refleksi kembali bahwa pada video pembelajaran kali ini kita sudah membahas setidaknya ada 7 kerajaan pada masa Hindu-Buddha, yaitu tadi dari kerajaan Kalingga, kemudian ada Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, ada Singosari, Kediri, Mataram kuno, dan terakhir kita sudah membahas tentang kerajaan di Bali, yaitu Kerajaan Buleleng. Oke, semoga bermanfaat materi kita pada pembelajaran hari ini dan semoga mudah dipahami. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan lafaz hamdalah. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.